Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Anissa, Nadia, Syifa, Arina, semuanya hadir ya. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang kemampuan siswa dalam memecah masalah bilangan pada operasinya. Seperti yang kita tahu, mata pelajaran matematika ini mempunyai tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar mengaplikasikan konsep atau algoritma, menjelaskan secara akurat, luas, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Berikutnya ini ada kaitannya dengan siswa. Ini matematika selalu berkaitan dengan siswa. Dalam praktiknya, pembelajaran matematika dirasakan sulit dan tidak menyenangkan, betul atau tidak sih? Bagi kebanyakan siswa, memang iya, itu sebagian besar siswa seperti itu. Selain itu, banyak guru mengerjakannya tidak menarik, jadi kayak membosankan seperti itu. Dimana guru hanya menerangkan sementara siswa hanya mencatat. Betul sekali, itu cara yang sangat-sangat sederhana. Ya. Berikutnya, problem solving. Problem solving ini pemecahan masalah atau penyelesaian masalah. Menurut istilah adalah penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian, upaya pemilihan salah satu dari beberapa alternatif atau option yang mendekati kebenaran dari suatu tujuan tertentu. Adapun prinsip-prinsip problem solving adalah satu, kebersihan dalam memecahkan masalah. Keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika diarahkan ke masalah yang ia mampu memecahkannya. 2. Dalam memecahkan masalah, pakailah data keterangan yang ada. 3. Titik tolak pemecahan masalah ialah mencari kemungkinan jalan keluar. 4. Menyadari masalah harus didahulukan dari usaha pemecahan masalah, dan seterusnya. Problem solving ini mempunyai kelebihan juga, yaitu menghubungkan pengajaran dengan kehidupan sehari-hari karena masalah yang diangkat dalam kegiatan belajar intelektual dan daya pikir anak didik dapat melatih membiasakan anak didik untuk berpikir secara sistematis dan menghubungkannya dengan masalah-masalah lainnya. Nih, ada juga istilah lain loh anak-anak, CTL atau Contextual Teaching and Learning. Membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya seorang guru biasanya nih, misalnya ibu guru nih ngajarin kalian buat bersih-bersih, membantu orang tua gitu, diterapkan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Berperilaku, berbicara yang sopan santun, itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari model pembelajaran CTL ini diantaranya yaitu memotivasi siswa dan memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi, tetapi perlu dengan adanya pemahaman, sehingga model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat dan pengalaman siswa. Pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan itu apa yang dipikirkan, membentuk konsep, definisi, teori, dan fakta sesuai dengan fakta. Kompetensi atau keterampilan yaitu kemampuan yang dimiliki untuk bertindak atau sesuatu yang dapat dilakukan. Pemahaman kontekstual yaitu mengetahui waktu dan cara bagaimana menggunakan pengetahuan kalian dalam kehidupan nyata. Di sini juga ada prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, salah satunya menekankan pada pemecahan masalah, terus mengajarkan siswa untuk memantau dan mengarahkan belajarnya sehingga menjadi pembelajarannya aktif dan terkendali. Jadi nggak cuma guru tugasnya nggak cuma mengajar, juga dia juga mempunyai tugas-tugas yang lain. Kita lanjut nih ya, pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mensimulasikan, menceritakan, berdialog,
bertanya jawab atau berdiskusi pada kejadian dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Kita dapat mendiskusikannya. Kalian misalkan ya disuruh sama ibu guru gitu, suruh berdiskusi kalian kegiatan apa aja di rumah, terus misalkan kalian itu bantu-bantu orang tua nyuci baju atau yang lainnya, diceritakan, didiskusikan tentang kehidupan kalian. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Benz dan Erikson pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang dapat memantau guru mengembangkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dan memotivasi siswa membuat koreksi antara pengetahuan dan penerapan kehidupan sehari-hari dalam peran mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, pekerja, sehingga mendorong motivasi untuk bekerja keras dalam menerapkan hasil belajarnya. Di sini kita membahas matematika, problem solving, pemecahan masalah dalam matematika. Untuk siswa yang kesulitan belajar, sebaiknya bisa mengulang materi yang dipelajari di kelas ketika telah di rumah agar dapat menguasai dengan baik apa yang telah dipelajari. Diharapkan siswa dapat memperhatikan guru menyampaikan materi pembelajaran lebih baik lagi agar dapat disampaikan guru dapat dimengerti dengan baik. Guru juga harus membuat penjelasan yang jelas-jelasnya untuk siswa ya. Nih, siswa juga bisa harusnya ini mempelajari tentang bilangan cacah, operasi bilangan cacah ya anak-anak. Kalian harus bisa nih mengetahui pengertian bilangan cacah dan menyebutkan contohnya, menuliskan lambang-lambang dari bilangan cacah dalam membaca lambang-lambangnya, memahami cara pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah, dan lain-lain ya anak-anak. Di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Di sini salah satu tujuan pembelajarannya pengenalan bilangan cacah pada siswa dapat dimengerti lambang bilangannya sampai dengan 999 angka bilangan cacah ya. Oke, kita langsung ke lembar kerja siswa. Ibu akan jelaskan ya. Ibu akan menjelaskan dulu nih tentang operasi hitung bilangan cacah sampai 999. Bilangan cacah merupakan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contoh bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Banyak benda lebih dari 10 dapat dihitung dengan cara dikelompokkan. Contoh, ini ada gambar balon ya. Ini anggap aja balon yang pertama jumlahnya 10, balon kedua 20, balon ketiga 30, balon keempat 40, balon kelima 46. Ini balon ke-1 kan 10, balon kedua 20, berarti tambah berapa angka? Tambah 10 angka. 10 tambah 10 sama dengan 20. Itu pun berikutnya ditambah 10 angka lagi jadinya balonnya ada 30. Berikutnya pun sama. Ditambah 10 jadi 40. Yang berikutnya ini ditambah 6 balon. 6 balon warna biru semua. Jadinya 46. Jumlah total 46. Banyak balon ada 46. Dibaca 46. Ini jika dibaca dengan bentuk tulisan. Ini yang kedua. Contoh yang kedua nih. Ini ada kubus. Kubus ini jumlahnya ratusan ya. Ini yang pertama nih. Anggap aja ini kubusnya ada 200. Kubusnya ada 200. Yang ketiga 250. Oh, berarti ini ditambah berapa? Kok dari 200 sampai jadi 250 ditambahnya 50. 200 tambah 50 sama dengan 250. Yang selanjutnya jadi 253. Berarti ditambah 3 kubus lagi. Jadinya 253. Banyak kubusnya. Satuannya ada 253. Dibaca 253. Nilai tempat bilangan setiap angka pada sebuah bilangan memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai tempatnya. Contoh, 4 ini 4-nya ada 3 kali. Ini ratusan. Nih, yang ke-1 nih. Ini
Yang depan sendiri ya. Angka 4 menempati tempat ratusan. Ini yang untuk yang depan. Nilainya 400. Angka yang kedua, angka menempati tempat puluhan. Nilainya 40. Angka keempat ini paling terakhir sendiri, di belakang sendiri, tempat satuan, nilainya 4. Seperti itu ya. Jadi ini ada gambar kubus di bawah ini. 400 tambah 40 tambah 4. Jadinya dihasilkan 444. Dibacanya seperti itu. 444 ada 3 angka. Terdiri dari ratusan, puluhan, satuan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ini selanjutnya. Penjumlahan dan pengurangan dalam matematika dapat disimbolkan dengan tanda plus dan tanda minus. Tanda plus dibaca ditambah dan tanda minus dibaca dikurang. Simbol tanda akan digunakan dalam sejumlah kalimat. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Dibaca 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebagai tambahan terdapat tanda sama dengan, yang dibaca sama dengan. Garis-garis 2 atas bawah. Selain itu, penjumlahan, pengurangan dijabarkan kata-kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam keranjang terdapat 10 mangga, lalu kakek menambahkan 5 mangga ke dalam keranjang tersebut. Dari kalimat tersebut dapat maknai kalimat matematikanya adalah 10 tambah 5 sama dengan 15. Hal ini karena terdapat kata menambahkan yang disimbolkan dengan tanda plus. Selain itu, terdapat banyak sekali kata yang melambangkan tanda seperti diberi datang lagi, membeli lagi, digabungkan dengan dikumpulkan menjadi dan lain sebagainya. Hal ini berlaku disimbolkan dengan tanda min. Misalnya, Fadlan mempunyai 10 rambutan. 3 rambutan diberikan kepada Hilmi. Kata diberikan memberikan makna dikurangi, sehingga kalimat matematikanya yaitu 10 kurangi 7 sama dengan 10 kurangi 3 sama dengan 7. Dibaca 10 kurangi 3 sama dengan 7. Selain itu terdapat kata-kata menyimpulkan. Pengurangan seperti diambil, hilang, rusak, pergi, lain dan sebagainya. Penjumlahan bilangan ratusan nih. 235 tambah 152 yang nomor 1 ini. Cara bersusun panjang ini untuk contoh pengerjaan soal yang tadi nih, yang buat tugas untuk kalian lembar kerja siswa. Ini seperti ini. 235 berarti untuk menghasilkan 235 itu berasal dari angka 200 ditambah 30 dan ditambah 5. Hasilnya 235. Kalian yang belum tahu cara jumlahannya, tinggal 200 tambah 30 berapa? 235, berarti kurangnya 5. Ditambahkan 5, 235. Begitupun yang bawah nih, 152. Berarti yang depan ratusan, 100 tambah 50. Puluhannya. Satuannya 2 tambah 2 sama dengan 152. Dan 235 tambah 152 sama dengan 200 tambah 100 nih 300. 30 tambah 50 80. 5 tambah 2 7. Jadi 300 tambah 80 tambah 7 sama dengan 387. Begitupun contoh yang nomor 2 ini. 168 tambah 217. Ini yang atas 100 tambah 60 tambah 8, yang bawah 200 tambah 10 tambah 7. Hasilnya yang atas 168, yang bawah 217. Terus ke bawah ini 300 tambah 70 tambah 15. Ini berasal dari 100 tambah 200, 60 tambah 10, 8 tambah 7. 300 tambah 70 tambah 10 tambah 15. Ini 15-nya bisa ya. Bisa. Kenapa bisa ada 15 itu? Karena 10 ditambah 5 sama dengan 15. 300 tambah 80 tambah 5 sama dengan 385. Hasilnya 385. Ini ada cara bersusun pendek. 235, 152 tambah 152 sama dengan 387 nih. 8-nya ratusan, 2 tambah 1 3, puluhan plus puluhan, 3 tambah 5 8, satuan per satuan, 5 tambah 2 7. Begitupun selanjutnya, ini yang soal kedua ya, bisa dilihat. Ini disimpan, juga ada yang disimpan ini. 168 tambah 217. Nih, 8 kan ratusan, tambah ratusan, 1 tambah 2 nih sama dengan 3, puluhan plus puluhan, 1 nih disimpan di atas. 6 tambah 1 sama dengan 7 tambah
itu angka 1 yang disimpan 8. Satuan plus satuan 8 tambah 7 sama 15. Tulis 5 simpan 1 puluhan. Oke. Simpan satunya dari situ. Pengurangan bilangan ratusan. Pengurangan bilangan ratusan juga dapat didapatkan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. 385 kurangi 162. Yang soal kedua, 462 kurangi 245. Ini caranya bersusun panjang seperti yang tadi ya. Ini contohnya kayak 385 sama dengan 300 tambah 80 tambah 5, 116, 62, 100 tambah 60 tambah 2. Yang bawah 300 tambah ini pengurangan ya. 300 kurangi 100 sama dengan 280. Kurangi 60 sama dengan 20, 5 kurangi 23 sama dengan hasilnya 223. Ini pengurangan. Cara bersusun pendeknya pun sama seperti tadi ya, mirip-mirip dengan penjumlahannya. Kita bisa lihat ini ada ratusan kurangi ratusan, puluhan kurangi puluhan, satuan kurangi satuan, 3 kurang 1 2, 8 kurangi 6 2, 5 kurangi 2 3. Betul sekali. Kita lanjut ke operasi hitung campuran. Penjumlahan dan pengurangan operasi hitung campuran. Nih, ada 175 tambah 210 kurangi 252. Soal kerjakan urut dari kiri. Langkah pertama, tentukan hasil penjumlahan selanjutnya. Ulangan hasil penjumlahan bilangan pengurangan pada soal. Ini 175 tambah 210 dulu, hasilnya 385. 385 kurangi 25 sama dengan 133. Setelah itu kita taruh di belakang sama dengan hasilnya 133 ya. Pembahasan nih, bilangan caca adalah himpunan dari bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Bilangan caca selalu tidak bertanda negatif. Bilangan caca dikenali pada bilangan-bilangan bentuk himpunan. Sifat bilangan caca meliputi di mana untuk setiap dua bilangan caca ditambah maupun dikalikan maka hasilnya bilangan caca. Sebagai contoh, 0 display style 0 plus 3 sama dengan 0 memenuhi syarat di dalam lantaran display style 0 dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri ya. Di sini juga ada sifat tertutupnya juga sama di operasi perkalian. Misalnya 2 kali 4 8, hasil dari perkalian bilangan cacat bakal tetap bulat dan cacat juga ya. Ada sifat asosiatif. Operasi bilangan cacat ini dimasukkan yaitu hasil dari penjumlahan dan perkalian bilangan bulat bakal tetap sama. Pengelompokannya berbeda-beda ya. Contohnya ini ada di dalam kurung 2 tambah 3 kurung tutup tambah 4 sama dengan 9. Ini ada caranya tersendiri ya. Kalian bisa memperhatikan dan bisa membaca. Soal-soalnya bisa dipahami ya. Nanti dipelajari lagi setelah sampai rumah. Ini ada distributif. Distributif ini tentang penyebaran. Maksudnya hasil operasi itu bilangan cacat dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian sampai pembagian. Ini disebutkan kelompoknya. Rumusnya yaitu A, B kali C sama dengan A kali C plus B kali C. 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 10. Kalian bisa memperhatikan ini contoh-contohnya bilangan caca nih. Ada pengurangan, berarti angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian juga harus tahu angka-angkanya. Ini ada contoh bilangan caca kurang dari 15, mulai dari 0. Diperhatikan ya. Operasi hitung bilangan caca. Ini adalah contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan caca nih. Ini penjumlahannya nih 27 tambah 35 sama dengan 62. Nih ada yang disimpan seperti tadi ya. Angka 1. 87 kurangi 63 sama dengan 24. Ini ada perkalian dan pembagian juga. Ini ada yang disimpan ya. Pembagian ini menggunakan cara bersusun atau porokapet biasanya disebutnya. Ini ada 25 kali 3 sama dengan 75. 32 bagi 2 sama dengan ini 12 bagi 2. Ini ada yang disimpan 1. Angka 1 didapat dari bilangan paling kiri yaitu 3 bagi 2. Angka 2 di bagian bawah. Hasil dari kali antara 1 dan 2. Ini kesimpulannya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pada siswa sekolah dasar dapat menggunakan pendekatan kontekstual atau menerapkan pengetahuan yang dimiliki siswa. Penggunaan pendekatan kontekstual, siswa lebih dapat memahami konsep belajar matematika khususnya bilangan dan operasi yang pernah dialami di kehidupan sehari-hari, baik itu bilangan caca, penjumlahan, pengurangan, dan
pembagian perkalian dengan problem solving dapat menghubungkan pengajaran dalam kehidupan sehari-hari karena masalah yang diangkat dalam kegiatan belajar mengajar diambil dalam kehidupan anak didik sehari-hari. Betul sekali. Setelah kita tadi membahas tentang pendekatan, problem solving, tentang bilangan caca kan kalian tahu angkanya apa aja. Ini ada lembar kerja siswa buat kalian kerjakan. Ini ada soal, ayo mencoba. Tentunya ini salah satunya soal yang pertama ini, perhatikan bilangan di bawah ini, gantilah angka di bawah ini dengan membilang angka yang ada. Kerjakan dengan cermat. 20, berarti ini bilangan puluhan ya. 30, 150, 73. Terus ada soal berikutnya juga, kalian nanti bisa mengerjakan. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang 5 panen. Terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah untuk kembali dijual di pasar. Petunjuk mengerjakannya ini udah ada. Bacalah teks bacaan di atas dengan seksama. Perhatikan banyak kentang yang dipanen Ayah Dayu. Tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan disisihkan untuk di rumah. Ini yang pertama memanennya 1000, berarti kira-kira berapa? Misalkan ini ya, sama dengannya kan 1000, gampangnya aja. Ini 500 ditambah 500 kentang, sama dengan 1000. Untuk yang berikutnya, ini 1200. Kalian coba hitung aja, dibagi 2, 1200. 1200 ini kalau dibagi 2, kan 600. 600 ditambah 600 sama dengan 1200 kentang. Atau 700 tambah 500 kentang. Jadinya pun hasilnya 1200 dan seterusnya. Isilah titik-titik di bawah ini. Ini ada penjumlahan buat berhitung. 385 tambah 71 sama dengan berapa? Dan seterusnya. Ini ada penjumlahan bersusun juga secara berulang-ulang, karena penjumlahan ini kan sifatnya ya berhitung secara berulang-ulang. 23 ini sama dengan berapa tambah berapa, 24 yang bawahnya ini berapa tambah berapa. Yudi mempunyai 110 kelereng, ini yang nomor 1 ya, diberi pamannya 90 dan karena berlari-lari maka kelerengnya jatuh sebanyak 37 butir, maka kelereng Yudi menjadi berapa? Diberi pamannya 90. Terus karena berlari-lari kelerengnya jatuh sebanyak 37 butir. 110 tambah 90 sama dengan 200. 200 kurangi 37 berapa? Kalian bisa hitung sendiri ya nanti. Ini juga ada soal-soal yang lainnya. Silakan. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.